Bab 9, Bab 2129, Mimpi Meng. Hahaha. 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 Gemuruh tawa meledak satu demi satu, bergema di dalam kediaman kerajaan ilahi penenun mimpi. Suara menggelegar itu menggetarkan gendang telinga semua orang, bergema melalui aula dan sekitarnya. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menghentikan orang yang bertanggung jawab. Bagaimana mungkin mereka bisa, ketika itu adalah bupati ilahi mereka sendiri yang tertawa terbahak-bahak? Mata Meng Kongqian berkilauan dengan air mata yang tak tertumpah saat dia tertawa tanpa menahan diri. Dia tidak peduli dengan penampilan, tidak peduli dengan kesopanan yang diharapkan dari seorang bupati ilahi atau penghormatan yang seharusnya diberikan kepada dewa sejati. Hari ini, semua itu dikesampingkan. Hari ini, dia bukan penguasa seluruh kerajaan. Dia bukan perwujudan kekuatan ilahi. Hari ini, dia hanyalah seorang ayah yang dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan yang luar biasa untuk putranya. Tawanya mentah, tak terkendali, dan dipenuhi dengan emosi yang terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dia tertawa karena putranya, yang pernah hilang, kini telah kembali, bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dia tertawa karena dia tidak bisa menahan kebahagiaan yang melonjak di dalam hatinya. Di sekelilingnya, para pelayan dan penjaga saling bertukar pandang, tidak yakin apakah harus tersenyum atau tetap serius. Mereka belum pernah melihat tuan mereka seperti ini sebelumnya, namun tidak ada yang bisa menyangkal kehangatan yang menyebar ke seluruh ruangan, dibawa oleh suara kegembiraannya yang tak terkendali. Bupati ilahi ini, gumam Yunche, menyaksikan dengan bingung saat Meng Kongqian melanjutkan tawanya yang tak terkendali. Apa, Bupati ilahi? Meng Kongqian tiba-tiba menunjuk Yunche. Wajahnya berubah menjadi cemberut berlebihan yang sangat bertentangan dengan statusnya sebagai dewa sejati. Kau sudah menyebut dirimu anakku tadi. Panggil saja aku, ayah, lagi. Apa susahnya? Wahahaha. Tawanya yang menggelegar kembali terdengar, tak terkendali dan benar-benar liar. Yunche menatap pria itu, ekspresinya terbelah antara tidak percaya dan geli. Apakah ini benar-benar bupati ilahi yang sama yang memerintahkan rasa hormat dan takut dari seluruh kerajaan? Pikirnya, secercah ketidakpercayaan melintas di benaknya. Ya, ayah. Yunche akhirnya mengalah, kata-kata itu keluar dari mulutnya lebih mudah dari yang diharapkannya. Dia telah mengklaim gelar putra Meng Kongqian sebelumnya, mengatakannya lagi terasa anehnya wajar sekarang. Ya, itu dia. Meng Kongqian meraung penuh kemenangan, kegembiraannya meluap. Sekali lagi. Ahahaha. Tawanya yang liar bergema di seluruh ruangan, mengguncang dinding dengan intensitasnya. Apakah ada yang pernah melihat Tuhan ayah sebahagia ini? Meng Jianxi berkomentar sambil tersenyum tipis, memperhatikan ayahnya dengan perasaan geli dan tidak percaya. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang telah terjadi selama pertemuan pribadi dengan Abyssal Monarch, melihat ayahnya begitu gembira membuatnya merasa hangat. Tatapannya beralih ke Yunche. Sepertinya saudara Yuan telah mendapatkan kembali ingatannya, pikirnya dalam hati. Namun, pikiran itu tidak bertahan lama. Masa lalu sudah berlalu. Apapun yang telah terjadi, itu tidak mengubah tekadnya. Dia telah menerima posisi Yunche di atasnya, sebuah keputusan yang lahir dari pemahamannya tentang kesalahan ibunya dan tekadnya sendiri untuk menebus kesalahan. Jika Yunche benar-benar telah mendapatkan kembali ingatannya, biarlah. Itu tidak mengubah apapun sekarang. Meng Kongqian, aku tidak pernah tahu tawamu bisa semenyebalkan ini. Suara Hua Fuchen memecah ruangan, nadanya diwarnai dengan kekesalan yang jenaka. Dia menyilangkan lengannya,
memperhatikan teman lamanya dengan tatapan yang berhasil menggabungkan kekesalan dan rasa sayang. Meng Kongchan, yang masih tertawa tak terkendali, melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ada apa, Fu Chen? Iri kau tidak bisa tertawa seperti ini. Hahaha. Hua Fu Chen mendesah, menggelengkan kepalanya. Kau akan menakuti menantuku yang terhormat dengan keadaan seperti ini, dasar bodoh, balasnya, suaranya melembut meskipun dia berkata begitu. Melihat kegembiraan Meng Kongchan yang tak terkendali membuatnya teringat kembali akan masa muda mereka, masa ketika mereka bebas dari tanggung jawab, bebas tertawa dan bermimpi tanpa beban seluruh kerajaan di pundak mereka. Masa itu sudah lama berlalu, tetapi untuk sesaat ini, rasanya seolah-olah sebagian darinya telah kembali. Wahahaha. Tawa Meng Kongchan yang menggelegar semakin keras mendengar ucapan Hua Fu Chen, suaranya bergema di seluruh kediaman seperti guntur yang menggelegar. Kakak Yun, kita akhirnya bisa bersama selamanya sekarang, kan? Suara lembut Hua Caili memecah suara tawa. Dia berdiri di samping Yun Che, sosoknya yang halus dibingkai oleh aura tekad yang tenang. Matanya berkilauan dengan emosi, menatap ke atas ke arah Yun Che. Semua tahun penantian, rasa sakit dan kerinduan, itu semua sepadan. Semuanya sepadan. Yun Che bertemu pandang dengannya, matanya sendiri dipenuhi dengan cinta yang tak tergoyahkan. Ya, jawabnya sederhana, suaranya mantap dan penuh dengan ketulusan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Yun Che mencondongkan tubuh ke depan, dan bibir mereka bertemu dalam ciuman, menyegel janji yang telah mereka buat satu sama lain. Gairah dan kelembutan di antara mereka menerangi ruangan, membuat semua orang yang hadir tercengang sesaat. Sementara mereka telah mendengar dekrit Raja Abisal yang membatalkan pertunangan antara Dian Jiushi dan Hua Caili, melihat keduanya bersama seperti ini adalah masalah yang sama sekali berbeda. Spekulasi adalah satu hal, menyaksikan cinta mereka adalah hal yang sama sekali berbeda. Ahem. Hua Fu Chen berdeham, memecah kesunyian saat dia dengan canggung mengalihkan pandangannya. Mengapa kita tidak keluar saja? Sudah lama sejak kita berada di sini. Aku ingin tahu apakah pohon batu tua itu akhirnya menghasilkan buah. Kata-katanya disengaja, upaya terselubung untuk mengalihkan perhatian semua orang dari momen intim pasangan itu. Nada suaranya mengandung sedikit humor, tetapi ekspresinya mengkhianati perhatian lembut seorang ayah. Sekarang setelah semua rintangan telah disingkirkan, Hua Fu Chen merasa puas untuk minggir, memberi putrinya dan Yun Che ruang yang layak mereka dapatkan. Dia kini telah menerima Yun Che dengan sepenuh hati sebagai calon menantunya, menantu laki-lakinya yang terhormat. Sedemikian rupa sehingga, dalam benaknya, bahkan jika seorang bayi memutuskan untuk lahir besok, dia akan dengan senang hati menyambutnya dengan tangan terbuka. Hahaha. Aku setuju. Meng Kongchan menyatakan dengan tawa yang menggelegar, kegembiraannya tampak jelas. Dengan lambaian tangannya yang santai, dia memberi isyarat agar semua orang pergi. Lebih baik membiarkan anak-anak muda menyelesaikan masalah mereka sendiri. Satu persatu, yang lain mulai meninggalkan kediaman. Para dewa, yang selalu memperhatikan kesopanan, memasang penghalang kedap suara saat mereka naik ke langit, memastikan pasangan itu memiliki privasi. Lapisan penghalang yang berkilauan tergantung seperti kerudung tembus pandang, tanpa suara menandai kepergian mereka. Saat yang terakhir dari mereka terbang pergi, kediaman yang tadinya ramai itu menjadi sunyi, hanya menyisakan gema samar tawa Meng Kongchan dan kehangatan suasana yang menyenangkan. Aku merindukanmu, bisik Hua Caili, suaranya bergetar karena emosi saat ciumannya semakin berkobar. Tangannya dengan lembut menyelinap ke dalam lipatan pakaian dalamnya, sentuhannya lembut namun penuh kerinduan. Caili. Gumam Yun Che sebagai tanggapan, suaranya rendah dan penuh kasih sayang. Tangannya, sedikit gemetar,
meniru tangan Yunche saat mereka berusaha menjembatani tahun-tahun perpisahan dan kerinduan. Dalam kesunyian kediaman, pasangan itu membiarkan cinta dan gairah mereka meluap. Beban emosi mereka akhirnya menemukan pelepasan. Suara lembut dan penuh kasih memenuhi udara, membawa serta janji tak terucap yang telah mereka buat satu sama lain. Penulis telah memutuskan untuk menghilangkan 100.000 kata. Saat Yunche menggendong Hua Caili ke kamar yang telah disiapkan untuknya, matanya dipenuhi dengan cinta. Namun, dia memendam perasaan itu dalam-dalam, tahu bahwa dia tidak mampu membiarkannya muncul ke permukaan sekarang. Pikirannya lelah karena rencana jahat yang tak ada habisnya dan kewaspadaan terus-menerus di wilayah musuh, akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang hebat. Setelah membaringkannya dengan lembut di tempat tidur, ia menarik selimut menutupi mereka berdua, memastikan bahwa Yunche tidur dengan nyaman sebelum membiarkan dirinya beristirahat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti selamanya, tubuh Yunche menyerah pada kelelahan. Ia bersandar, kepalanya bersandar di samping kepala Yunche, dan langsung tertidur. Mungkin itu adalah puncak dari segalanya, perencanaannya yang tak kenal lelah, bahaya yang selalu ada karena dikelilingi musuh, dan kelegaan yang luar biasa karena semuanya berjalan sesuai rencananya yang rumit. Akhirnya, kelelahannya menang, memberinya momen langka untuk beristirahat dalam-dalam tanpa gangguan. Tanpa sepengetahuan Yunche, saat napasnya stabil dan kesadarannya memudar, cermin samsara yang berada di dalam dirinya berkilauan samar. Cahaya keemasan lembut berkedip sebentar, menerangi ruangan hanya sesaat sebelum menghilang menjadi ketiadaan, seolah-olah tidak pernah ada. Wah, wah, wah. Tangisan bayi memenuhi udara, keras dan bersemangat dengan kehidupan. Tangan yang gemetar memegang bayi yang baru lahir itu erat-erat, seolah takut melepaskannya. Hahaha. Yuan Erku. Yuan Erku. Tawa lembut dan gemetar memecah tangisan itu, dipenuhi dengan kegembiraan dan cinta. Suara itu, yang penuh dengan emosi, membawa beban harapan dan impian yang tak terhitung jumlahnya. Yuan Erku, akhirnya kau datang. Suara lelaki itu bergetar, air mata mengalir deras di wajahnya saat dia menatap bayi laki-laki di pelukannya. Ekspresinya merupakan campuran dari kebahagiaan dan kelegaan yang luar biasa, seolah-olah surga sendiri akhirnya memberkatinya. Harapanku, impianku, akhirnya aku bisa menatap mata para bupati lainnya. Tawanya semakin ringan, diwarnai dengan kebanggaan. Akhirnya aku memilikimu, anakku, yang akan mewarisi kekuatanku. Yuan Er, kau adalah Yuan Erku, bisiknya, suaranya bergetar saat ia membungkuk untuk mencium kening bayi itu. Seluruh tubuhnya terpancar kebahagiaan, dan sesaat, rasanya seolah-olah semua beban dunia telah runtuh. Selamat, ayah! Selamat, tuanku! Suara-suara bergema di belakangnya, satu demi satu, nadanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kelegaan yang tulus. Setelah sekian lama, akhirnya tuan mereka memiliki penerus, masa depan kerajaan Dreamweaver aman. Namun, lelaki itu tidak menghiraukan kata-kata para pelayannya. Dunianya telah dilahap oleh kehidupan mungil yang dipeluknya. Yuan Erku, ulangnya pelan, seolah-olah membumi dalam kenyataan saat ini. Kebahagiaannya mengalir deras, tak terkendali dan murni, saat air matanya terus mengalir. Yunche terbangun, merasakan kehangatan tubuh lembut yang mendekapnya erat. Matanya perlahan terbuka dan mendapati Hua Caili sudah bangun, wajahnya yang lembut hanya beberapa inci darinya. Dia telah memperhatikannya, tatapannya dipenuhi kelembutan. Melihat Yunche akhirnya bangun, bibir Hua Caili melengkung membentuk senyum lembut. Kakak Yun, aku sangat mencintaimu, bisiknya, suaranya mengandung beban kasih sayang. Mencondongkan tubuh ke depan, dia menciumnya dengan lembut,
emosinya meluap. Ciuman itu semakin dalam, dan segera gairah mereka kembali menyala. Yang terjadi selanjutnya adalah pertarungan emosi dan kerinduan lainnya, pertarungan berbahaya untuk mendominasi yang berakhir dengan kemenangan Yunche. Hua Caili, tubuhnya kelelahan karena intensitas yang mereka rasakan bersama, akhirnya tertidur lagi, ekspresi puas dan bahagia terukir di wajahnya. Yunche, bagaimanapun, tidak bisa menghilangkan rasa gelisah yang masih ada di dalam dirinya. Tangannya bersandar ringan di bahu Hua Caili saat pikirannya melayang ke mimpi aneh yang baru saja dialaminya. Apa itu tadi? Gumamnya, alisnya berkerut. Potongan-potongan mimpi itu terlintas dalam ingatannya, gambaran Meng Jianyuan saat baru lahir, suara Bupati Ilahi Meng Kongchan, dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa saat dia menggendong anaknya. Emosi dalam mimpi itu begitu jelas, begitu nyata, seolah-olah Yunche telah mengalaminya sendiri. "Mengapa aku harus memimpikan itu?" bisiknya, kebingungan menegang di dadanya. Adegan itu tidak masuk akal, namun terasa begitu familiar, seolah memanggil sesuatu yang terkubur dalam di dalam dirinya. Apakah karena ia memanggil Meng Kongchan, ayah? Atau hanya kelelahan yang mengaburkan pikirannya, membangkitkan imajinasi aneh dan jelas? Yunche sedikit mengernyit, menepis pikiran itu. Apapun itu, mimpi hanyalah mimpi. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkannya di dalam benaknya. Ada hal-hal yang lebih mendesak untuk difokuskan. Turnamen pertemuan Tanah Suci akan segera dimulai, dan semua bagian sudah mulai bergerak. Jauh di dalam jiwanya, di dalam dunia mutiara racun langit, suara Yunche terdengar dengan nada menggoda. "Li Suo kecil, apa pendapatmu tentang penampilanku?" Li Suo, sosoknya yang halus beristirahat di tengah kabut bercahaya di tempat suci bagian dalam mutiara, memutar matanya ke arahnya. "Apa yang kupikirkan? Kau bertindak terlalu baik. Jika aku tidak tahu lebih baik, aku akan percaya kau benar-benar putra Meng Kongchan," balasnya, nadanya setengah menggoda tetapi dengan sedikit kejengkelan. Yunche menyeringai, jelas tidak terpengaruh. "Kau seharusnya sudah tahu sekarang, aku tidak pernah melakukan sesuatu dengan setengah-setengah." Li Suo menghela napas, melipat tangannya saat dia menatapnya. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanyanya, nadanya berubah menjadi rasa ingin tahu yang tulus. Semuanya telah terungkap sesuai dengan rencana Yunche yang cermat sejauh ini. Apakah itu karena orang-orang abis gagal menyadari rencananya atau keberuntungan belaka? Tidak ada yang tahu, tetapi dia tidak dapat menyangkal hasilnya. Tetap saja, langkahnya selanjutnya membuatnya penasaran. "Tentu saja, aku akan mengikuti turnamen pertemuan Tanah Suci," jawab Yunche. Seringainya melebar menjadi seringai percaya diri. "Itu semua bagian dari rencana." Li Suo mengangkat alisnya yang halus, ekspresinya berubah skeptis. "Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak akan bisa menang, kau tahu," katanya jujur, suaranya diwarnai dengan kekhawatiran dan kehati-hatian. "Kau benar, tapi aku tidak berencana untuk bertarung untuk menjadi pemenang nomor 1. Aku hanya perlu menang cukup banyak," kata Yunche dengan senyum licik, ekspresinya membawa sedikit kenakalan yang tampaknya memancing rasa ingin tahu. Mata Li Suo sedikit menyipit. "Kenapa begitu?" tanyanya, tidak dapat menyembunyikan kekesalan yang merayapi nadanya. Penjelasan Yunche yang mengelak selalu membuatnya kesal, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkannya. Dia ingin tahu apa yang sedang direncanakannya. "Hahaha, gadis baik," goda Yunche, seringainya melebar saat dia menikmati kekesalannya. Wajah Li Suo menjadi gelap karena jengkel saat dia menatapnya tajam. Melihat ini, Yunche segera berdeham, sikap main-mainnya menghilang saat keseriusan menguasai wajahnya. Ehem. Nada suaranya menurun, dan matanya tampak berbinar penuh perhitungan.
di puncak kebahagiaan semua orang. Menurutmu apa yang akan terjadi jika aku, Meng Jianyuan, terluka parah atau lebih buruk oleh seseorang dari kerajaan ilahi lain? Ekspresi Li Suo membeku, wujud halusnya terdiam saat implikasi dari kata-katanya meresap. Mata Yunche, yang dulu hangat dan nakal, kini berkilauan dengan sisi menyeramkan, dingin dan pantang menyerah. Sudah waktunya untuk bagian selanjutnya dari rencana, lanjut Yunche, suaranya rendah dan tegas. Karena semuanya sejauh ini berjalan sesuai rencana, tidak ada yang salah sekarang. Saat dia berbicara, udara di sekitarnya tampak gelap, beban tekadnya terasa bahkan di dalam tempat perlindungan mutiara racun langit yang tenang. Penampilannya yang tenang menyembunyikan badai yang sedang terjadi di dalam, badai yang menjanjikan pergolakan. Bagian tersulit dari rencananya telah dilaluinya. Sekarang, tidak ada, sama sekali tidak ada, yang dapat menghentikannya untuk melaksanakan langkah berikutnya. Tidak ada. Kemudian pada hari itu, keluarga Meng kembali ke kediaman mereka. Semangat mereka tinggi setelah kejadian baru-baru ini. Hua Fuchen tiba tak lama setelah itu untuk menjemput putri kesayangannya. Hua Caili meninggalkan kediaman Meng dengan pipi kemerahan dan kebahagiaan yang masih berbinar di matanya. Kegembiraannya terlihat jelas bagi siapapun yang melihatnya. Kembali di kediaman Meng, sudah waktunya untuk menyelesaikan susunan pemain untuk turnamen pertemuan Tanah Suci yang akan datang. Sekarang hanya tinggal 2 hari lagi. Udara terasa berat dengan antisipasi saat Meng Kongqian meminta pertemuan para kultivatornya yang paling berbakat. Yuan Er, kali ini Jianxi akan memimpin, diikuti oleh Jianze. Meng Kongqian mulai menyebutkan nama peserta satu persatu. Setiap nama yang diucapkannya memiliki bobot, masing-masing individu dipilih karena bakat dan kekuatan mereka yang luar biasa. Para kultivator ini bukanlah sosok biasa. Setiap orang telah mencapai setidaknya tahap pertama alam kepunahan ilahi, alam yang mewakili puncak penguasaan di generasi mereka. Di antara mereka, Meng Jianxi, mantan putra ilahi, menonjol sebagai yang terkuat. Telah mencapai tingkat keempat alam kepunahan ilahi. Sejak Meng Jianxi tunduk pada Yunche, Meng Jianze mengikutinya, diam-diam menerima nasibnya. Jika Yunche menyuruhnya ke kanan, dia tidak akan berani ke kiri. Jika Yunche memintanya melakukan sesuatu, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, bersekutu dengan penguasa masa depan jauh lebih baik daripada menentangnya. Baiklah, dengan itu, kita memiliki semua orang, Meng Kongqian mengumumkan, nadanya yang berwibawa terakhir saat dia menyimpulkan daftar peserta yang dipilih. Biasanya, tugas ini akan didelegasikan kepada bawahannya, tetapi karena Yunche secara pribadi telah meminta untuk bergabung dengan tim kali ini, Meng Kongqian memastikan bahwa susunan pemain telah dipersiapkan dengan cermat dan tidak ada yang akan mengajukan keberatan. Meskipun Yunche adalah seorang master dari 6 kekuatan elemen, kultivasinya masih berada di level keempat alam master ilahi, jauh di bawah standar untuk kompetisi elit ini. Dalam keadaan normal, akan ada pertentangan luas terhadap keikutsertaannya. Bagaimanapun, ini bukan turnamen biasa, ini adalah pertemuan Tanah Suci. Namun, kali ini, tidak ada yang berani menyuarakan satu keluhan pun. Status Yunche sebagai putra ilahi penenun mimpi membawa beban yang tak terukur. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan secara pribadi, mereka tidak punya pilihan selain menerima keikutsertaannya dalam diam. Bagaimanapun, mereka bukanlah putra kesayangan ayah mereka. Beberapa dari mereka merenung dengan getir, meskipun tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Masih ada waktu sebelum hari pertarungan tiba. Jianxi, Jianze, karena kalian berdua pernah ke sini sebelumnya, mengapa kalian tidak mengajak Yuan Er keluar untuk menghirup udara segar? Tatapan Meng Kongqian melembut saat dia menatap kedua putranya. Ini bukan sekadar perintah, ini adalah kesempatan yang dia berikan kepada mereka
kesempatan untuk memperbaiki keretakan masa lalu. Baik, Tuan Dewa Ayah, keduanya menjawab dengan sungguh-sungguh, suara mereka dipenuhi dengan tekad. Mereka tahu apa sebenarnya arti permintaan ayah mereka. Bagi Yunce untuk bergabung dengan mereka bukan hanya tentang penampilan, ini tentang membangun kepercayaan dan solidaritas. Meng Jianxi melangkah maju, sikapnya tenang tetapi sedikit rendah hati. Saudara Yuan, biarkan aku membimbingmu. Meskipun aku mungkin tidak mengenal tanah suci sebaik Pri Caili, aku sudah cukup sering ke sini untuk menunjukkan beberapa tempat menarik kepadamu. Benar, benar. Saudara Yuan, biarkan kami membimbingmu, Meng Jianze menimpali, mengangguk bersemangat seperti ayam mematuk nasi. Antusiasmenya nyaris menggelikan, tetapi ketulusan dalam nadanya tak terbantahkan. Melihat kedua putranya pergi bersama Yunce, Meng Kongqian berdiri diam di pintu masuk kediaman. Kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya, tatapannya terpaku pada sosok mereka yang menjauh, kelembutan langka berkilauan di matanya. Untuk sesaat, beban tanggung jawabnya sebagai Bupati Ilahi tampak memudar, digantikan oleh harapan sederhana, harapan untuk kedamaian, agar hari-hari seperti ini berlangsung selamanya. Andai saja ini bisa abadi. Gumamnya dalam hati, senyum getir tersungging di bibirnya. Bab 10, Bab 2130, Pertemuan pertama. Ini adalah taman murni abadi. Di dalamnya mekar bunga-bunga langka dan indah yang tidak pernah ternoda oleh debu jurang. Meng Jianxi menjelaskan, suaranya dipenuhi dengan rasa hormat yang cocok dengan keindahan murni di sekeliling mereka. Dan di sana itu adalah mata air kristal terang bulan. Meng Jianze menambahkan, menunjuk ke arah kolam berkilauan yang memantulkan cahaya lembut dari cahaya halus tanah murni. Satu demi satu, kedua bersaudara itu dengan lancar bergiliran memperkenalkan berbagai keajaiban tanah murni kepada Yunce. Antusiasme mereka tulus, kebanggaan mereka pada keindahan dunia mereka yang tak ternoda terlihat dalam setiap kata yang mereka ucapkan. Yunce, pada gilirannya, mendengarkan dengan penuh perhatian, ekspresinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu saat dia mengangguk dan mengajukan pertanyaan sesekali, menunjukkan minat pada semua yang mereka tunjukkan. Namun jauh di lubuk hatinya, Yunce tidak bisa menahan senyum masam. Caili telah menunjukkan kepadanya semua ini, dan lebih banyak lagi. Setiap sudut tanah suci yang diperkenalkan Meng Jianxi dan Meng Jianze dengan penuh semangat telah terukir dalam ingatannya, berkat dia. Namun, Yunce tidak tega memberitahu mereka. Kebanggaan mereka terhadap dunia mereka, upaya mereka untuk membimbingnya, dan tekad mereka untuk menebus kesalahan masa lalu semuanya terlalu jelas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia abaikan begitu saja. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Yunce melihat sekeliling, mengagumi kemegahan tanah suci yang tak ternoda. Meskipun pemandangan ini mungkin biasa saja di dunia yang bebas dari debu abis, di sini, pemandangan itu adalah harta karun. Bunga sederhana yang tidak tersentuh oleh kerusakan debu abis memancarkan aura surgawi. Aliran kecil yang mengalir dengan air murni berkilau seperti batu permata cair. Bahkan udara terasa lebih ringan, lebih bebas, sama sekali tidak seperti racun abis yang menyesakkan di luar surga ini. Di tengah lautan bunga liar yang bergoyang lembut di bawah cahaya halus tanah suci, Yunce dan dua saudara Meng menghentikan langkah mereka. Warna-warna bunga yang cerah mewarnai pemandangan dengan susunan yang menakjubkan, namun jantung Yunce berdebar kencang karena alasan yang sangat berbeda. Di kejauhan, di tengah-tengah bunga, berdirilah sosok yang sendirian. Napas Yunce tercekat. Dadanya sesak dengan menyakitkan saat tatapannya tertuju padanya. Itu dia, putrinya. Putri yang tidak bisa ia panggil, yang tidak bisa ia raih. Itulah gadis naga berwajah penuh luka, Meng Jianxi berkata dengan santai, memecah keadaan Yunce yang seperti kesurupan. Suaranya tidak mengandung kebencian, hanya menyatakan sebuah fakta.
Namun bagi Yunche, kata-kata itu menusuk seperti pisau. Wajah penuh luka. 11 R-nya. Gadis naga muda itu menoleh, matanya yang tumpul namun tajam mengamati mereka bertiga. Untuk sesaat, tatapannya jatuh pada Yunche dan luapan emosi berkelebat dalam dirinya. Rasa sakit, kebingungan, kerinduan semuanya bercampur dan tersembunyi di balik tabir apatis yang dikenakannya seperti baju zirah. Namun ekspresinya tidak mengkhianati apapun, matanya tetap dingin dan jauh. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan pergi, langkahnya ringan namun dipenuhi dengan kesepian yang tak tergoyahkan yang menusuk jiwa Yunche. Tubuhnya yang kecil perlahan menghilang ke hamparan bunga yang tak berujung, hanya menyisakan keheningan hampa di belakangnya. Yunche berdiri terpaku di tempatnya, tangannya tanpa sadar mengepal erat. Rasa sakit yang menusuk di dadanya mengancam untuk melahapnya. Dia ada di sana begitu dekat, namun begitu jauh. Kakak Yuan, apakah semuanya baik-baik saja? Suara Meng Jianze memecah keheningan, nadanya mengandung kekhawatiran saat dia melihat postur tubuh Yunche yang kaku. Ya, aku baik-baik saja, jawab Yunche setelah jeda, memaksa suaranya untuk tetap tenang. Namun, tinjunya yang terkepal sedikit gemetar, mengkhianati kebenaran. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari arah di mana dia menghilang, rasa sakit di hatinya semakin berat. Ah! Sebuah suara terkejut memecah keheningan saat sebuah sosok tersandung dengan canggung ke arah mereka, lengannya mengepak dengan dramatis. Lautan bunga yang indah! Pria itu berseru, tersandung sepetak bunga dan mendarat dengan canggung di kaki mereka. Dia mendongak dengan malu, membersihkan kotoran dari jubahnya. "Oh, halo," katanya, nadanya terlalu santai, mencoba menutupi ketidaknyamanannya yang nyata. Yunche dan kedua saudara Meng saling bertukar pandang, ekspresi mereka tidak terbaca. Sangat jelas bagi ketiganya bahwa pria ini tidak hanya tersandung pada mereka, dia telah bersembunyi di dekatnya selama ini, mungkin mengumpulkan keberanian untuk mendekat. Pria muda itu buru-buru menegakkan tubuhnya, sikapnya canggung sekaligus menawan. Saya Long Wangchu, senang bertemu dengan kalian, saudara-saudara, katanya. Kata-katanya berubah menjadi pertanyaan ragu-ragu saat dia menatap mereka satu persatu. Tatapan tajam Yunche melembut saat dia memandang pria di depannya. Tuan muda dari klan Dewa Naga Leluhur itu jelas berada di luar kemampuannya. Keberaniannya hampir tidak menyembunyikan ketidakpastiannya. Meng Jianxi dan Meng Jianze, di sisi lain, kurang geli. Jianxi mengangkat alisnya, lengannya disilangkan, sementara Jianze bergumam pelan, apa yang dia inginkan. Keduanya tampak siap untuk menyingkirkan Raja Naga dan pergi ketika Yunche mengejutkan mereka dengan melangkah maju. Long Wangchu, ya? Ayo, mari kita bangunkanmu. Yunche mengulurkan tangan, ekspresinya tenang tetapi baik. Naga muda itu berkedip, jelas terkejut oleh gerakan itu, tetapi dengan cepat meraih tangan Yunche dan membiarkan dirinya ditarik berdiri. Yunche masih ingat apa yang dikatakan Meng Jianxi kepadanya tentang klan Dewa Naga Leluhur. Raja klan telah mengadopsi Yun 11, dan menurut semua catatan, kondisi kehidupannya di antara para naga baik-baik saja. Para naga memperlakukan putrinya dengan baik, dan sekarang, dengan Raja Naga Muda ini yang tampaknya berusaha berteman dengannya, Yunche berpikir dalam hati, mengapa tidak? Yunche, katanya sederhana, menyebutkan namanya dengan anggukan samar. Ah, kau adalah putra dewa penenun mimpi, Meng Jianyuan, seru Long Wangchu, matanya melebar seolah-olah menyadari sesuatu secara tiba-tiba. Namun, reaksinya yang terlalu dramatis dan sikapnya yang kaku membuat tindakannya terlihat sangat jelas. Yunche mengangkat alisnya, tatapannya tak tergoyahkan tetapi tidak terbaca. Ya, itu aku, jawabnya, nadanya tenang dan terukur. Menyadari ketegangan yang canggung,
Meng Jianxi melangkah maju, nadanya tegas tetapi sopan. Meng Jianxi, dia memperkenalkan dirinya dengan singkat. Dan Meng Jianze, tambah sang adik, suaranya diwarnai dengan sedikit geli. Kedua bersaudara itu bertukar pandang, diam-diam memutuskan untuk mengikuti jejak Yunche. Jika, saudara, mereka bersedia menuruti Tuan Naga muda ini, mereka mungkin juga akan bersikap sopan. Long Wangchu menggaruk bagian belakang kepalanya dengan gugup, jelas lega karena saudara-saudara Meng tidak mengabaikannya. Senang bertemu dengan kalian semua. Sungguh. Ketulusannya bersinar melalui sikapnya yang canggung, dan meskipun mereka sendiri, saudara-saudara Meng sedikit melunak. Jadi, saudara Yuan, apakah tindakanku benar-benar seburuk itu? Long Wangchu bertanya kepada Yunche saat mereka berjalan di antara lautan bunga yang semarak. Sebelum Yunche sempat membuka mulutnya, kedua saudara Meng itu menjawab serempak, suara mereka tegas dan tanpa rasa bersalah. Ya? Keterus-terangan jawaban mereka menggantung di udara sejenak sebelum Long Wangchu tertawa getir, menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung. Kurasa itu lebih buruk dari yang kukira, ya. Tawanya ringan, tetapi ada sedikit nada merendahkan diri dalam nadanya. Sejujurnya, kupikir aktingku lumayan tapi kurasa tidak. Sama sekali tidak, kata Meng Jianxi datar, menyilangkan lengannya. Kau tidak tersandung apapun, kata-katamu tidak jelas, dan kau tampak seperti ingin merangkak ke tanah saat melihat kami. Meng Jianze terkekeh, menambahkan, jika aku tidak tahu lebih baik, kukira kau mencoba meniru manusia yang berpura-pura bodoh. Long Wangchu tersenyum kecut mendengar kritikan brutal mereka, tetapi tidak tampak tersinggung. Yah, kurasa itu adil, tetapi tidak masalah, bukan? Aku senang bisa berbicara dengan kalian semua. Tatapannya beralih ke Yunche, sekilas rasa terima kasih terlihat di matanya. Yunche mengamatinya dengan tenang, memperhatikan sikapnya yang santai dan kata-katanya yang tidak berhati-hati. Ada sesuatu yang tulus tentang Long Wangchu, kejujuran yang jarang di antara anak-anak ilahi yang licik dan penuh kesombongan. Dia tidak naif seperti yang dia pura-purakan, pikir Yunche. Dia hanya mencoba bertahan hidup di dunia yang tidak menguntungkannya. Kau sudah di sini sepanjang hari, bukan? Mencoba menjalin hubungan dengan yang lain. Yunche akhirnya bertanya, nadanya tenang tetapi tanggap. Langkah Long Wangchu tersendat sejenak sebelum dia mengangguk. Ya, tapi aku yakin kau bisa menebak bagaimana kejadiannya. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak mau meluangkan waktu untukku. Itu karena kau tidak setingkat putra dewa, kata Meng Jianxi terus terang. Klan naga tidak memiliki dewa sejati, dan tanpa kekuatan setingkat itu, mereka melihatmu sebagai. Dia terdiam, tidak menyelesaikan kalimatnya, meskipun maksudnya jelas. Long Wangchu tampaknya tidak terganggu oleh kenyataan pahit itu. Sebaliknya, dia tersenyum tipis. Aku tahu. Hari-hari klan naga sudah dihitung. Bukan rahasia lagi. Tanpa dewa sejati yang berdiri di antara kerajaan dewa, kita hanyalah peninggalan masa lalu yang berpegang teguh pada kejayaan lama. Jika kau tahu itu, lalu mengapa kau ada di sini? Tanya Yunche, suaranya diwarnai rasa ingin tahu. Long Wangchu berhenti, melirik ke arah cakrawala tempat matahari menyinari tanah suci dengan cahaya keemasan. Karena meskipun akhir klan naga tidak dapat dihindari, itu belum terjadi. Selama aku masih bisa berdiri, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk memastikan kita dikenang. Kata-katanya tenang tetapi tegas. Penasaran dengan pegunungan tempat putrinya tinggal, Yunche mengajak Long Wangchu mengobrol tentang klan naga, mengumpulkan informasi secara diam-diam sambil membentuk gambaran mental tentang rumah mereka. Dari apa yang Long Wangchu bagikan, Yunche dapat melihat bahwa penguasa naga sangat mencintai putranya, Long Wangchu, dan putri angkatnya, Yun 11,
Putri Yunche sendiri. Pengungkapan ini membawa rasa lega dan secercah kehangatan bagi Yunche, hatinya. Setidaknya mereka memperlakukannya dengan baik. Dia telah bersumpah untuk membalas kebaikan apapun 1000 kali lipat jika putrinya diperlakukan dengan baik, dan dari apa yang bisa dia lihat, perhatian klan naga terhadap Yun 11 tulus. Ketika saatnya tiba, aku akan memastikan keselamatan para naga, Yunche memutuskan dalam hati, tekad bersinar di matanya. Percakapan kelompok itu berkelok-kelok melalui berbagai topik, nadanya menjadi semakin ringan. Kegugupan awal Long Wangchu telah lama memudar, digantikan oleh rasa persahabatan yang langka di antara kerajaan ilahi. Bagi Yunche, interaksi santai ini lebih dari sekadar pertukaran persahabatan, itu adalah bagian lain dari rencananya yang lebih besar yang berhasil dilaksanakan. Seiring berjalannya waktu, kelompok itu akhirnya berpisah, masing-masing kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk mempersiapkan kompetisi yang akan datang. Daftar peserta telah diserahkan kepada imam besar yang mengawasi kompetisi pertemuan Tanah Suci, dan antisipasi menggantung tebal di udara. Selamat tinggal, Saudara Yuan, Saudara Jianzi, Saudara Jianze. Sampai jumpa di kompetisi, kata Raja Naga Muda itu, membungkuk sopan sebelum pergi. Yunche mengangguk sebagai balasan, ekspresinya tenang tetapi pikirannya sudah penuh perhitungan. Sampai saat itu, Saudara Wangchu, katanya, nadanya sopan. Melihat Raja Naga itu mundur ke kejauhan, Yunche menoleh ke Meng Jianzi dan Meng Jianze. Ayo kembali, katanya singkat, dan ketiganya berjalan menuju kediaman Dreamweaver. Saat hari berganti malam, Tanah Suci bermandikan cahaya perak yang halus. Yunche berdiri di dekat jendela kamarnya, menatap pemandangan di luar. Pikirannya dipenuhi badai pikiran, tetapi ekspresinya tetap tenang. Semuanya berjalan lancar. Rencana yang telah dibuatnya dengan susah payah semuanya berjalan sesuai rencana, selangkah demi selangkah. Dia bisa merasakan ketegangan yang tumbuh di antara kerajaan ilahi, benih yang telah ditanamnya dengan hati-hati mulai tumbuh. Dan sekarang, dengan kompetisi yang tinggal sehari lagi, fase selanjutnya dari rencananya akan terungkap. Mata Yunche berbinar dingin dalam kegelapan. Pada saat ini berakhir, persatuan kerajaan ilahi yang rapuh akan menjadi apa-apa selain pecahan kaca. Saat fajar menyingsing di Tanah Suci, ketegangan yang telah mendidih selama beberapa hari terakhir mencapai titik didihnya. Para pengawas, dengan daftar peserta dari setiap kerajaan ilahi dan klan Dewa Naga Leluhur, telah menyelesaikan pertarungan untuk babak pertama. Pengumuman itu menyebar dengan cepat, dan setiap kelompok berkumpul untuk meninjau pertarungan tersebut. Ketika Yunche melihat nama di kertasnya, dia menghela napas pelan. Meng Jianyuan versus Long Qingfeng. Jadi, takdirku dengan klan Dewa Naga Leluhur tidak dapat dihindari. Nama itu membangkitkan berbagai emosi dalam diri Yunche. Long Qingfeng, seperti yang telah dipelajarinya dari ayahnya, Meng Kongqian dan saudara-saudaranya, Meng Jianzi dan Meng Jianze, adalah salah satu talenta yang paling menjanjikan di antara generasi muda klan naga. Tingkat kultivasinya, meskipun di bawah banyak putra dan putri dewa, masih cukup baik untuk usianya. Fakta bahwa Yunche akan menghadapi anggota klan Dewa Naga Leluhur dalam pertandingan pertamanya, hampir seperti takdir telah mengatur ini. Saat Yunche menelusuri jarinya di atas nama pada kertas itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan beratnya arti pertandingan ini. Para naga tanpa sadar telah mengambil putrinya, Yun 11, dan memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka sendiri. Sementara rasa syukur berputar-putar di dalam hatinya, rencananya dan taruhan dari kompetisi ini menuntutnya untuk tidak menahan apapun, bahkan terhadap klan yang terikat dengan keluarga baru putrinya. Saudara Yuan, suara Meng Jianzi membawanya kembali ke masa kini. Pertandingan diatur berdasarkan tingkat kultivasi untuk memastikan permulaan yang adil.
Putra dewa dan putri dewa sangat bervariasi dalam hal usia dan pengalaman, jadi para pengawas mencocokkan peserta dengan tingkat kekuatan mereka saat ini untuk babak pertama. Jika menang, Anda pindah ke kelompok pemenang dan bertarung di sana. Jika kalah, Anda masuk ke kelompok pecundang, Meng Jianze menjelaskan lebih lanjut. 2 kekalahan, dan Anda benar-benar tersingkir dari turnamen. Yunce mengangguk saat penjelasannya meresap. Jadi ini format eliminasi ganda, renungnya, pikirannya sejenak melayang ke kompetisi di alam surga abadi dahulu kala. Kesamaan itu membuat senyum tipis muncul di bibirnya, meskipun taruhannya di sini jauh lebih besar. Kali ini, saya tidak boleh melakukan satu kesalahan pun. Dengan itu, Yunce membaca seluruh daftar, karena fakta bahwa banyak pertandingan pasti akan dimulai pada waktu yang sama tetapi di arena yang berbeda, dia tidak akan dapat menonton siapapun kecuali pertandingannya berakhir lebih awal. Tak lama kemudian, sejumlah nama menarik perhatiannya. Saat Yunce memindai daftar pertarungan, ekspresinya tetap netral, tetapi pikirannya penuh perhitungan. Beberapa pertarungan akan berlangsung di berbagai arena, yang berarti dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menonton yang lain kecuali pertandingannya berakhir lebih awal. Satu pertarungan menarik perhatiannya. Meng Jianxi dari Dreamweaver Divine Kingdom versus Pan Benzuo dari Owl Butterfly Divine Kingdom. Pandangan Yunce tertuju sebentar. Meng Jianze telah membuktikan dirinya setia setelah menyerah pada Yunce. Tetapi Pan Benzuo dikenal karena taktik liciknya. Itu akan menjadi ujian kemampuan Meng Jianxi untuk berdiri teguh di bawah tekanan. Kemudian matanya tertuju pada nama lain. Long 11 dari klan Dewa Naga Leluhur versus Hua Caili dari Kerajaan Ilahi Pemecah Surga. Hati Yunce menegang. Putriku melawan Caili. Ironi itu tidak hilang darinya. Dan begitu pula sengatan ketidakberdayaan. Dia tidak punya cara untuk campur tangan dan hanya bisa berharap yang terbaik. Mereka berdua kuat dengan caranya sendiri. Aku hanya bisa mempercayai mereka untuk bertarung dengan bermartabat. Dia menekan kegelisahan dan terus membaca. Shen Wuyi dari Malam Abadi versus Dian Jiushi dari Kerajaan Ilahi Tanpa Batas. Ekspresinya sedikit mengeras. Dian Jiushi, kamu akhirnya menghadapi seseorang yang tidak akan terpengaruh oleh topeng kelembutanmu. Dia tidak terlalu memikirkan peluang putra ilahi, meskipun pertarungan itu menjanjikan akan sengit. Terakhir, nama lain yang dikenalnya menarik perhatiannya. Pan Buang dari Kerajaan Ilahi Kupu-Kupu Burung Hantu melawan Xian Yu dari Kerajaan Ilahi Bulan Bintang. Yunce menyeringai tipis. Mari kita lihat seberapa jauh kau telah melangkah, muridku. Saat dia melipat kertas itu, dia memperhatikan betapa cermatnya pertarungan itu diatur. Setiap pasangan mencerminkan keseimbangan kekuatan, memberikan setiap peserta kesempatan yang adil untuk maju. Level kultivasi mereka tercantum, memastikan tidak ada yang kalah secara tidak adil di tahap awal. Yunce, di level keempat alam master ilahi, diadu dengan Long Qingfeng, seorang kultivator alam master ilahi level 6. Pertarungannya, pada kenyataannya, adalah yang paling menguntungkan yang dapat diatur oleh penyelenggara turnamen untuk Yunce. Long Qingfeng, meskipun merupakan master ilahi level 6, memiliki kultivasi terendah kedua di antara para peserta turnamen. Meskipun pertumbuhan naga lebih lambat dibandingkan dengan manusia, Tanah Suci adalah tempat berkumpulnya para jenius paling luar biasa di seluruh abis. Setiap kerajaan ilahi dan klan naga telah membawa prajurit terbaik mereka ke pertemuan penting ini. Meskipun klan Dewa Naga Leluhur telah dengan hati-hati memilih peserta mereka, kekuatan kolektif mereka masih dibayangi oleh kerajaan ilahi. Naga, meskipun secara fisik tangguh, selalu tertinggal dalam kecepatan kultivasi, membuat mereka kurang beruntung di arena ini. Pengecualiannya, tentu saja, adalah Yun 11, Putri Yunce,
yang telah mencapai alam kepunahan ilahi, suatu prestasi yang membuatnya menjadi yang terkuat tak terbantahkan di antara para naga. Pandangannya beralih ke daftar turnamen lagi, terpaku pada nama Yun 11 dan Hua Caili. Keduanya berada di level pertama alam kepunahan ilahi, dan pertandingan mereka seharusnya seimbang secara teori. Namun Yun Ce tahu kecakapan tempur putrinya jauh melampaui tingkat kultivasinya. 11R harus menang, gumamnya pada dirinya sendiri, meskipun sedikit kegelisahan masih mengendap di dadanya. Melihat putrinya bertarung dengan Hua Caili akan terasa pahit sekaligus manis. Dia mempercayai kekuatan Yun 11, tetapi pikiran tentang pertarungan itu membuatnya merasa bangga dan sedih. Mengalihkan perhatiannya ke Pan Buang, kepercayaan diri Yun Ce semakin kuat. Tidak perlu khawatir tentang dia. Dengan tujuannya, kalah bukanlah pilihan baginya. Dia akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Bibir Yun Ce melengkung membentuk senyum tipis dan penuh pengertian. Pan Buang memiliki ambisinya sendiri, dan bimbingan Yun Ce sudah cukup untuk memastikan dia tidak akan menahan apapun dalam turnamen ini. Namun, ketika mata Yun Ce tertuju pada nama Shen Wei, kerutan dalam muncul di alisnya. Xia Qingyue, Shen Wei, ditandingkan dengan Dian Jiuzi, peserta terkuat di seluruh turnamen. Di tingkat ke-8 alam kepunahan ilahi, kekuatan Dian Jiuzi mengerdilkan hampir semua orang yang hadir. Namun, perhatian Yun Ce tidak hanya untuk pertempuran itu. Dia melihatku, pikirnya, kegelisahan berkelebat di benaknya. Pasti begitu. Namun, auranya tidak berubah, bahkan tidak ada sedikit pun tanda pengenalan atau kebingungan. Xia Qingyue yang dikenalnya tidak akan mengabaikannya begitu saja. Sikapnya yang tenang, tanpa emosi apapun, membuatnya merinding. Ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya, dan dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih penting. Tidak, Yun Ce memutuskan, matanya menyipit penuh tekad. Aku tidak bisa menyerahkan ini pada keberuntungan. Dia mengepalkan tinjunya, tekadnya semakin kuat. Dia akan menyelesaikan pertarungannya secepat mungkin dan pergi untuk menyaksikan pertandingan Xia Qingyue. Apapun alasannya, dia perlu memastikannya dengan matanya sendiri.